قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap orang hidup pasti ingin mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian. Dan puncaknya adalah keselamatan. Namun tidak sedikit orang yang menginginkan semua itu ternyata salah jalan, tersesat. Akhirnya apa yang dicari tidak didapatkan. Justru dia mendapatkan kebalikannya. Hidupnya susah dan bahkan tidak jarang sampai bunuh diri. Banyak kisah seperti itu. Ada kisah nyata tentang seorang perempuan namanya Yulia Natasha, gadis sematawayang. Ibunya adalah penari balet yang selalu menjadi primadona dalam setiap penampilannya. Ayahnya adalah seorang presiden direktur bank di Wall Street. Yulia Natasha memiliki segala-galanya. Harta berlimpah, mobil mengkilat, rumah mewah, postur tubuh cantik rupawan, diidolakan oleh pemuda-pemudi, bahkan dia memiliki koleksi pacar segudang. Kalau menurut ukuran kita, Yulia Natasha ini adalah wanita paling bahagia. Karena kebanyakan kita mendefinisikan bahagia itu adalah apa yang diinginkan didapatkan. Apakah dia bahagia? Biasanya kalau pagi dia keluar dari kamarnya menemui ibunya. Dan pagi itu ditunggu oleh ibunya, ternyata dia tidak keluar. Akhirnya ibunya curiga, ibunya datang ke kamarnya, diketuk pintu kamar, tidak ada suara. Digedor pintu kamar, tidak ada suara. Didobrak, dibuka paksa pintu kamar itu, dan mereka kaget. Ternyata Yulia Natasha terbujur kaku. Tubuhnya telah membiru. Dia mati bunuh diri. Sebelum bunuh diri, dia sempat menulis di secari kertas yang diantara isinya adalah, "Mama, saya bosan hidup." Dia meminum minuman dan obat-obatan overdosis. Nah, pertanyaannya, kenapa dia bunuh diri? Mestinya dia bahagia, wajib bahagia dia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, jawabannya ada di surat Thaha ayat 123 124. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Itu jawabannya. Orang yang jauh dari petunjuk Allah, yang jauh dari Al-Quran, yang tidak mau membaca Al-Quran, tidak mempelajari Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran, jangan bermimpi untuk hidup bahagia, apalagi selamat. Enggak mungkin. Kalau ingin selamat, dekatlah dengan pemilik keselamatan. Kalau ingin bahagia, dekatlah dengan pemilik bahagia. Kalau ingin ketenangan, dekatlah dengan pemilik ketenangan, dan dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah-kisah seperti Yulia Natasha ini banyak. Kalau saya ceritakan panjang, dan ini khutbah Jumat tidak memungkinkan. Kalau kita tulis buku berjilid-jilid, orang yang mencari bahagia dan mestinya bahagia, ternyata akhirnya mati bunuh diri. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah mengatakan di surat Thaha, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak mungkin tersesat dan tidak mungkin sengsara. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka.
Barang siapa berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari mengingat aku, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Sebaliknya para nabi, orang-orang soleh, itu ada kalanya hidup sederhana, apa adanya, bahkan mungkin mereka tertindas, tapi mereka bahagia, mereka menikmati itu. Tidak ada ceritanya nabi yang hidupnya susah sesusah-susahnya, ya bunuh diri nggak ada. Bahkan sebagian salafus soleh itu hidup sederhana dan dia merasa bahagia luar biasa, bahagia banget. Sampai-sampai mereka mengatakan lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi la jaladuna li bisuyuf. Kalau sekiranya para raja, para pangeran mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka mereka akan iri. Karena mereka raja, pangeran tidak merasakan bahagia seperti kami. Kami hidup sederhana, apa adanya kami bahagia. Karena apa? Dekat dengan Allah. Kemudian ada seorang ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ulama abad sekitar 7 Hijriah. Beliau difitnah, beliau masuk penjara. Musuh-musuhnya menyangka di penjara itu biar kapok kamu ya, rasakan. Ternyata begitu beliau dijebloskan masuk ke dalam sel, beliau mengatakan, "Ma yasna'u a'da'ibi." Apa yang diinginkan musuh-musuhku itu kepadaku? Maunya mereka itu apa? Maunya mereka aku susah. Aku tidak bisa susah. Kalau aku di penjara, berarti aku itu berada di tamanku, kebunku. Karena tamanku, kebunku ada di dalam dadaku. Kalau aku diusir ke luar negeri, itu berarti jalan-jalan gratis. Kalau aku dibunuh, berarti aku mati syahid. Inilah orang bahagia sejati. Bahagia itu di dalam, bukan di luar. Bahagia itu adalah kalau kita dekat dengan pemilik bahagia, Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, intinya karena mereka adalah orang-orang yang beriman. Orang beriman itu enak, Anda semuanya ini wajib bahagia. Kalau Anda tidak bahagia, pasti ada yang keliru dalam diri Anda. Anda wajib bahagia. Pertama, Anda semuanya, kita semuanya oleh Allah diberi Al-Quran. Nikmat yang luar biasa. Kita tinggal membacanya, mempelajarinya, dan kehidupan kita ikut seperti apa yang di dalam Al-Quran. Kemudian kita ada sholat 5 waktu. Itu sholat 5 waktu kalau kita bisa menikmati, itu dahsyat. Sekarang ini banyak orang mencari ketenangan, kebahagiaan dengan yoga, meditasi. Itu sholat, itu di atas itu semuanya. 5 waktu subuh kita sholat, relaksasi. Kita dapat ketenangan, dapat kedamaian. Zuhur, sholat lagi, asar, maghrib, isya. Belum lagi ditambah dengan qiyamul lail, sholat tahajud. Ditambah dengan sholat duha. Waduh, luar biasa. Orang Islam itu wajib bahagia. Kemudian juga orang Islam itu punya ajaran sabar dan syukur. Kata Rasulullah SAW, orang beriman itu aneh, mengherankan. Semua urusannya baik. Kalau dia mendapat nikmat, dia syukur. Syukur baik bagi dia. Kalau dia mendapat yang tidak menyenangkan, dia sabar. Dan sabar itu baik baginya. Dalam hidup ini, ma'asyiral muslimin, kita hanya mendapati 2. Yang menyenangkan kita atau tidak menyenangkan kita. Dan orang beriman, kalau dapat yang menyenangkan, bersyukur. Kalau dapat yang tidak menyenangkan, bersabar. Ya sudah. Sehingga para salafus saleh bilang, saya itu selera saya adalah takdirnya Allah. Ketika ditanya, seleramu apa? Seleraku adalah takdirnya Allah. Wis pokok apa katanya Allah, itulah seleraku. Karena aku tidak tahu yang terbaik buatku itu apa. Pokoknya kalau menyenangkan ya aku bersyukur, kalau tidak menyenangkan aku sabar. Dan aku yakin pilihan Allah untukku adalah yang terbaik. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita yang dekat dengan Al-Quran, jangan jauh-jauh dari Al-Quran, kita baca, pelajari, berusaha memahami dan mengamalkan Al-Quran, dan Allah jadikan kita orang-orang yang sukses, yang selamat, yang barakah, yang bahagia di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، معشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا رحمكم الله أن الله تعالى أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على سيد الأنبياء والمرسلين، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارضى عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك وامتنانك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم فك قيد أسرى المسلمين. اللهم انقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم بطانة صالحة، ووفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتحكيم syariatik. Ya Allah, ampunilah kami semuanya dan kaum muslimin. Jika kami mendapatkan kesulitan, berilah kemudahan. Jika kami mendapatkan kesempitan, berilah kelapangan. Jika ada yang dililit hutang, berilah kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya. Jika ada yang sakit, ya Allah, sembuhkan. Jika ada yang meninggal dunia, terimalah dia ya Allah, berilah rahmat kasih sayang-Mu. Jika kami punya hajat kebaikan dunia akhirat, kabulkan hajat-hajat kami. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin di belahan bumi manapun mereka berada, yang tertindas. Ya Allah, bebaskan saudara-saudara kami yang berada dalam tawanan. Ya Allah, merdekakanlah Masjidil Aqsa dari cengkraman Yahudi yang telah merampasnya. Kembalikanlah Masjidil Aqsa ke pangkuan kaum muslimin. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad di jalan-Mu dimanapun mereka berada. Ya Allah, jadikanlah negeri Indonesia negeri yang makmur, yang aman, yang tentram, yang damai, yang rukun,
pemimpinnya adalah pemimpin-pemimpin yang baik, orang-orang dekat pemimpinnya adalah orang-orang yang baik, rukun antara pemimpin, rakyat dan semuanya. Indonesia negeri yang makmur, yang rakyatnya semuanya tidak ada yang lapar, rakyatnya semuanya mendapatkan keamanan dan bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, bimbing kami ya Allah, agar kami selalu sehat walafiat, istiqamah, sampai kami mati husnul khatimah. Bukalah untuk kami pintu-pintu taubat sebelum kami mati ya Allah. Kami mati dalam keadaan sudah bertaubat dan kami mati tidak membawa dosa lagi. Kematian kami adalah puncak kebahagiaan kami. Kami mati lisan kami mengucapkan La ilaha illallah. Roh kami keluar. Kami telah keluar dari sempitnya dunia, dari semua gangguan di dunia, dari semua kepayahan di dunia, menuju luasnya rahmat kasih sayang-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.